Savana, salah satu mahasiswi dari Universitas Cendekia Britama atau Islamic Village, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2. Saya akan menyajikan presentasi dari hasil makalah yang telah saya buat sebagaimana untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Ibu Dewi Lestari. Makalah yang saya sajikan ini dengan judul Takhrijul Hadis. Pengertian takhrij hadis. Kata takhrij berasal dari kata kharaja yang artinya nampak dari tempatnya, keadaannya, terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya. Dan al-makhraj artinya tempat keluar, dan akhrajal hadis wa kharaju artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang yang menjelaskannya, tempat keluar asal usulnya. Dan secara terminologi, takhrij berarti mengembalikan, menelusuri kembali ke asalnya hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memiliki sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis tersebut dari segi sahih atau dhaif, ditolak atau diterima, penjelasan tentang kemungkinan ilat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal sumbernya. Syarat-syarat yang melakukan takhrij mukhoris. Semua orang tahu bahwa pekerjaan mentakhrij bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga setiap orang mudah untuk melakukannya. Akan tetapi pekerjaan mentakhrij memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk siapa saja yang bersedia untuk melakukan takhrij. Berikut diantaranya. 1. Memiliki ilmu bahasa Arab yang cukup, mengetahui tasrif fiil dan mampu membedakan antara huruf asli dan zaidah serta fiil dan isim. Karena semua hadis dan sumber rujukan takhrij berbahasa Arab. Yang keduanya, memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu-ilmu hadis dan istilahnya. Yang ketiganya, mengetahui metode takhrij, kelebihan dan kekurangannya, mengetahui kitab-kitab bagi setiap metode takhrij. Apabila tidak, akan menyulitkan dirinya untuk mendapatkan yang diharapkannya. Perkembangan ilmu takhrij hadis. Menurut Mahmud At-Tahan, pada mulanya ilmu takhrij hadis tidak dibutuhkan oleh para ulama dan penelitian hadis, karena pengetahuan mereka tentang sumber hadis ketika itu sangat luas dan baik. Hubungan mereka dengan sumber hadis juga cukup kuat, sehingga apabila mereka hendak membuktikan kesahihan sebuah hadis, mereka dapat penjelasan sumber hadis tersebut dalam berbagai kitab hadis. Yang metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab hadis tersebut mereka ketahui. Namun ketika para ulama mulai merasa kesulitan untuk mengetahui sumber dari suatu hadis, yaitu setelah berjalannya beberapa periode tertentu dan setelah berkembangnya karya-karya ulama dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah yang memuat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya, maka ulama hadis terdorong untuk melakukan takhrij terhadap karya-karya tersebut. Tujuan takhrij: dengan mengetahui hadis dari sumber aslinya, maka akan dapat diketahui sanad-sanadnya, dan hal ini akan memudahkan untuk melakukan penelitian sanad dalam rangka untuk mengetahui status dan kualitasnya. Dalam kegiatan penelitian hadis, takhrij merupakan kegiatan penting yang tidak dapat diabaikan. Tanpa melakukan kegiatan takhrij, seseorang penelitian hadis akan kehilangan wawasan untuk mengetahui eksistensi hadis dari berbagai sisi. Sisi-sisi penting yang perlu diperhatikan oleh seorang penelitian hadis dalam hubungan
dengan takhrij ini meliputi kajian asal-usul riwayat suatu hadis, berbagai riwayat yang meriwayatkan hadis tersebut, atau tidaknya syahid atau muttabi. Metode takhrij. Takhrij hadis dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Yang keduanya, metode takhrij berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis. Yang ketiganya, takhrij melalui lafaz pertama matan hadis. 1. Takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini tergantung kepada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik itu berupa isim, kata benda, ataupun fiil, kata kerja. Sedangkan huruf tidak digunakan dalam metode ini. Hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah bagian hadis saja. Adapun ulama-ulama yang meriwayatkannya dan nama-nama kitab induknya dicantumkan di bawah potongan hadis-hadisnya. Metode ini memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya: A. Metode ini mempercepat pencarian hadis-hadis. Yang B. Para penyusun kitab-kitab takhrij dengan metode ini membatasi hadis-hadis dalam beberapa kitab-kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halaman. Yang C. Memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. 2. Metode takhrij berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis. Para penyusun kitab-kitab takhrij dengan metode ini mencantumkan hadis-hadis oleh setiap perawi pertama, sahabat atau tabi'in. Sebagai langkah pertama ialah mengenal terlebih dahulu perawi pertama setiap hadis yang akan kita takhrij melalui kitab-kitabnya. Langkah selanjutnya mencari nama perawi pertama tersebut dalam kitab-kitab takhrij metode ini, dan kemudian mencari hadis yang kita inginkan di antara hadis yang tertera di bawah nama perawi pertamanya itu. Bila kita telah menemukannya, maka kita akan mengetahui pula ulama hadis yang meriwayatkannya. Di antara kelebihan metode ini adalah dapat memperpendek masa proses takhrij dengan diperkenalkan ulama hadis yang meriwayatkannya beserta kitab-kitabnya. Adapun di antara kekurangannya adalah: A. Metode ini tidak dapat digunakan dengan baik tanpa mengetahui lebih dahulu perawi pertama hadis yang kita maksud. B. Kesulitan mencari hadis karena penyusun hadis-hadisnya didasarkan perawi-perawinya yang dapat menyulitkan maksud tujuan. Saya akan menjelaskan yang bagian ketiganya. Yang ketiganya, takhrij menurut tema hadis. Takhrij dengan metode ini bersandarkan pada pengenalan tema hadis. Setelah kita menentukan hadis yang akan kita takhrij, maka langkah selanjutnya ialah menyimpulkan tema hadis tersebut. Kemudian kita mencarinya melalui tema ini pada kitab-kitab metode ini. Kitab yang terkenal yang menggunakan metode ini adalah kitab Miftahunuz As-Sunnah karya Dr. A.J. Wensich, seorang orientalis dan guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden. Kelebihan dari metode ini adalah: A. Metode ini mendidik ketajaman pemahaman hadis pada diri peneliti. Yang B. Metode ini memperkenalkan kepada peneliti maksud hadis yang dicarinya dan hadis-hadis yang bersandar dengannya. Hal ini tentunya akan membantu mendalami permasalahan. Adapun kekurangan metode ketiga adalah: A. Terkadang kandungan hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti hingga tidak dapat menentukan temanya. Sebagai akibatnya, dia tidak mungkin memfungsikan metode ini. Yang B. Terkadang pemahaman metode tidak sesuai dengan pemahaman penyusun kitab. Sebagai akibatnya, penyusun kitab meletakkan hadis pada posisi yang tidak diduga oleh penelitian tersebut. Contohnya seperti hadis yang semulanya oleh peneliti disimpulkan sebagai hadis peperangan, ternyata oleh penyusun diletakkan pada akhir tafsir.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.